Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani Permata Sakti dengan NPM 22130226068 dari Pendidikan Fisika kelas 22C. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang sistem pernapasan manusia. Sebelum kita mengenal apa itu sistem pernapasan manusia, kita akan mengenal tentang pernapasan. Apa sih itu pernapasan? Pernapasan itu merupakan sebuah proses pertukaran gas dari makhluk hidup dengan gas di lingkungan. Ada satu lagi yang namanya respirasi. Respirasi itu merupakan perombakan bahan makanan menggunakan oksigen, energi, dan gas sisa pembakaran atau karbon dioksida. Selanjutnya, pernapasan. Pernapasan itu dimulai dari hidung, faring, luring, trakea, bronchus, dan berakhir di alveolus. Selanjutnya, alat pernapasan yang pertama yaitu hidung. Terdapat saraf penciuman atau pembau, terdiri dari 2 lubang kanan dan kiri, dibatasi sekat hidung. Rongga hidung itu berhubungan dengan rongga mulut. Fungsinya itu menghangatkan dan melembabkan dan menyaring udara. Terdapat rambut halus dan selaput lendir yang berguna untuk menyaring udara yang masuk atau mengeluarkan partikel-partikel. Selanjutnya bisa dilihat pada gambar alat pernapasan faring. Faring itu di bagian belakang rongga hidung, lanjutan dari saluran hidung yang meneruskan udara ke laring. Berada di sekitar sini. Dari hidung udara masuk, ini akan disaring di sini udaranya, kemudian lanjut masuk ke faring. Lanjut. Kemudian laring atau pangkal tenggorokan. Laring itu terdiri dari lempengan tulang rawan, bagian dalam dindingnya digerakkan oleh otot yang menutup glotis, lubang atau celah yang menghubungkan faring dengan trakea. Terdapat selaput suara, bergetar jika ada dilalui udara atau berbicara. Memiliki katup atau epiglotis, selalu terbuka, menutup jika ada makanan yang masuk ke kerongkongan. Oke, selanjutnya ada glotis dan epiglotis. Bisa dilihat pada gambar, epiglotis itu merupakan bagian yang sebelah sini ya. Jika epiglotis, sedangkan yang ini glotis. Selanjutnya, alat pernapasan selanjutnya adalah trakea atau batang tenggorokan. Tersusun dari cincin tulang rawan, terletak di depan kerongkongan berbentuk pipa. Bagian dalam licin dilapisi oleh selaput lendir, kemudian sel epitel silindris bersilia, fungsinya untuk menahan debu atau kotoran dalam udara agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya adalah bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bisa dilihat ini adalah gambar dari bronkus, bagian yang menghubungkan trakea dengan paru-paru. Terdapat di paru-paru kanan dan kiri, terdiri dari lempengan tulang rawan. Dinding tersusun dari otot halus. Cabang bronkus adalah bronchilus, tipis dan tidak bertulang rawan. Selanjutnya adalah bronkus. Ini adalah gambar dari bronkus. Kita lihat ini adalah laring. Udara akan masuk dari laring, kemudian melalui trakea, kemudian terpisah ke bronkus, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Selanjutnya, alat pernapasan pulmo. Diselubungi oleh selaput elastis pleura, letaknya di dalam rongga dada di atas diafragma, sekat yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru kanan 3 gelambir, paru kiri 2 gelambir. Terdapat bronkus dan bronchiolus yang di dalamnya ada alveolus. Selanjutnya, ini adalah bentuk dari pleura. Pleura itu adalah selaput tipis yang menyelimuti paru-paru ini. Bisa kita lihat ini yang merah-merah dan warnanya merah itu parietal pleura, sedangkan yang warna putih itu pleural space, kemudian ada kemudian ada lung, kemudian ada viscer pleura. Selanjutnya, ini adalah gambar diafragma ketika bernafas, menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Ini bisa kita lihat rongga dadanya bergerak. Ketika kita bernafas, rongga dada itu akan bergerak mengembang. Kemudian kita mengeluarkan nafas, rongga dada itu menjadi rileks kembali. Selanjutnya adalah alveolus. Bisa kita lihat alveolus itu berada di ujung-ujung dari
bronchiolus. Bronchiolus ini kan yang gini ya, yang ini kan dari lanjutan dari bronchus nih. Ini adalah alveolus. Selanjutnya, mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan itu terjadi saat sadar dan tidak sadar. Ada inspirasi, ada ekspirasi. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi dan tempat terjadinya, terdapat dua pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada itu ada dua ya. Ada inspirasi atau musculus intercostalis, kontraksi tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara rongga paru-paru turun, di luar naik, menjadi udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Kemudian ekspirasi itu musculus intercolastis, relaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara rongga paru-paru naik, di luar turun, menjadi udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya adalah pernapasan perut. Pernapasan perut ada inspirasi, otot diafragma kontraksi, diafragma datar, rongga dada dan paru-paru mengembang, tekanan udara rongga paru-paru turun, udara dari luar masuk ke paru-paru. Ekspirasinya itu otot diafragma relaksasi, kemudian diafragma melengkung, kemudian rongga dada dan paru-paru mengecil. Tekanan udara rongga paru-paru naik, udara keluar dari paru-paru. Bisa kita lihat ini adalah fase ekspirasi. Kemudian inspirasi, diafragmanya itu ada ini, kita bisa perhatikan ini naik dan ini turun. Oke, lanjut. Pernapasan perut bisa kita lihat ya. Begitulah kira-kira kita bernafas. Diafragmanya bergerak naik dan turun, ada yang rileks, ada yang berkontraksi. Kemudian lanjut. Frekuensi pernapasan. Cepat lambat melakukan pernapasan dipengaruhi oleh satu, umur, jenis kelamin, kemudian suhu tubuh, kemudian posisi tubuh. Lanjut. Mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida bisa kita lihat dari gambar di sini. Karbon dioksida keluar, oksigen masuk. Ini berada di alveolus lebih tepatnya. Ini yang merah-merah adalah sel darah merah. Oke, cukup. Lanjut. Nah, beginilah kira-kira mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang biru adalah oksigen, sedangkan yang hijau adalah karbon dioksida. Lanjut. Nah, kelainan dan penyakit. Kelainan dalam penyakit itu tuh yang pertama adalah faringitis. Radang faring, nyeri saat menelan, kerongkongan terasa kering, infeksi bakteri atau virus dari rokok biasanya sih. Pneumonia, peradangan paru-paru, alveolus berisi cairan dan eritrosit yang berlebihan. Infeksi alveolus, membran paru-paru mengalami peradangan dan berlubang-lubang, menyebabkan cairan dan eritrosit masuk ke alveolus. Infeksi disebabkan oleh bakteri dari alveolus ke alveolus lain, dapat meluas ke lobus lain bahkan seluruh paru-paru. Contoh lainnya adalah emfisema, asma, dipteri, asfiksi, tuberkulosis, hipoksia, asidosis, dan sianosis. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.